فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-110 dan 111 dari surat Al-An'am. Setelah sebelumnya dalam ayat yang ke-109 Allah ceritakan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwasanya seandainya datang kepada mereka ayat tanda yang membenarkan Rasul SAW sebagai utusan, maka mereka akan pasti langsung beriman. Ini sumpahnya mereka ya. Mereka bersumpah kalau datang kepada kami ayat, niscaya kami akan langsung beriman. Maka Allah perintahkan Rasul supaya mengatakan bahwasanya ayat itu hanya datang dari Allah. Yang bisa mendatangkan ayat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka-suka Rasul sallallahu alaihi wasallam kapan mau mendatangkan mukjizat, keluar mukjizatnya, nggak bisa. Yang mendatangkan tanda ayat itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Ai ma yudrikum. Tahu dari mana kalian? Kalian itu nggak tahu. Ini salah satu makna wa ma yus'irukum. Nafil ilm anil mu'minin. Penafian ilmu dari kaum mukminin. Kalian nggak tahu wahai kaum mukminin. Kalau aku tahu kata Allah. Apa yang Allah tahu? Annaha bahwasanya idza ja'at la yu'minun. Bahwasanya ayat tadi, bukti tadi, kalau datang pun mereka tidak akan beriman. Kemudian setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tadi, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami akan membalikkan hati mereka dan pandangan mereka, dibalik hatinya dan dibalik pandangannya, dibalik hatinya sehingga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ditutup. Dan juga pandangannya tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka sehingga tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami, tidak bisa mentadabburi. Walaupun mereka aslinya punya hati, tapi yang dihilangkan oleh Allah adalah apanya? Fungsi dari hati itu. Sebagaimana kata Allah dalam ayat yang lain, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Ini makna dibaliknya apa ini? Hati. Nah, dan juga dibaliknya pandangan mereka sehingga tidak mampu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sudah jelas sebagai bukti kenabian Muhammad SAW, tapi karena mata mereka pun dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terlihat itu sebagai sebuah tanda dan bukti. Ini sebagai bentuk hukuman. Dibaliknya hati dan mata, ini adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagai bentuk hukuman dari Allah kepada mereka karena mereka tidak mau langsung beriman. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Bagaimana mereka tidak mau beriman di awal kali. Ketika datang ayat, ketika datang tanda atas kebenaran Muhammad itu adalah utusan, dia nggak mau langsung beriman. Akibatnya karena minta-minta terus ayat, yang lain lah, yang lain. Kalau nanti datang satu lagi kami mau beriman.
Akibatnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum dengan dibalikkannya hati dan apanya, Zam? Cuci muka ini. Jangan ditahan-tahan kan ini. Cuci muka ini. Abdullah geser sini. Jangan di belakang ini. Apanya dibalik, Iban? Dan pandangannya. Nah, kenapa dibalik? Lebih geser Abdul. Sini, jangan di situ. Bangkit, jangan geser. Bangkit. Bangkit. Berdiri, bangkit itu berdiri. Berdiri, angkat mejanya, pindahin. Angkat. Nah, nggak sanggup lagi bangkit. Dan nggak ngantuk sini, samping sini. Sambil belakang sini Bang Nadri. Kenapa dihukum Habib? Nah, kenapa? Dihukum kenapa? Diikuti mah, jangan ceritanya. Kenapa Nardi dihukum mereka dengan dibalik hati dan pandangannya? Karena mereka. Kenapa Iban? Kenapa Karni dihukum? Karena nggak langsung beriman sejak pertama. Kamalam yu'minu bihi awwala marrah. Karena mereka tidak mau beriman sejak awal kali mereka melihat tanda tersebut. Ketika awal kali datang tanda tersebut, mereka nggak mau langsung beriman. Masih juga minta-minta tanda yang lain, minta bukti-bukti yang lain, minta ayat-ayat yang lain. Makanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ayatnya, dipahami ya, Ikhwan? Nah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka. Nah, sebagai bentuk hukuman, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka, nazaruhum, kami tinggalkan mereka, kami telantarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, enggak diselamatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'mahun, yataraddadun, yatahayyarun, dalam keadaan bingung. La yahtaduna ilal haq, enggak tahu lagi kemana arahnya kebenaran. Kenapa enggak tahu arah? Abdur, kenapa sekarang nggak tahu lagi arah mau kemana ini yang benar? Kenapa nggak tahu arah? Ya'mahun, kata Allah, mereka itu yataraddadun, mereka itu nggak tahu arah, yatahayyarun, kebingungan, nggak tahu jalan. Kenapa nggak tahu jalan? Kenapa sama? Udah balik, kalau balikkan hati dan pandangannya, itu loh, itu nyambung semua, ini luar biasa ya, Pak. Tolong diperhatikan, ini ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah bicara sama kita. Mau ngasih tahu. Dulu itu ada orang itu kayak gini. Mereka ketika datang bukti, datang ayat, nggak mau langsung beriman. Kami hukum mereka. Apa hukumannya? Dibalik hati dan pandangannya. Akhirnya karena sudah dibalik, akhirnya wa nadzaruhum. Kami tinggalkan mereka, kami telantarkan, nggak kami openi, nggak kami urusi mereka itu. Ya'mahun, mereka itu terombang-ambing, bingung, kebingungan, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, nggak tahu lagi mana jalan yang benar, nggak terlihat lagi mana jalan yang benar, bingung ke sana, kayaknya bukan, kayak sana, nggak tahu jalan, kayak orang tersesat. Itu namanya ya'mahun. Nah, yataraddadun, yatahayyarun, orang kebingungan karena sudah nggak punya mata, nggak punya hati, dua-duanya nggak bisa nengok lagi. Nah, makanya kata Allah lanjutannya, lihat bukti kebingungan mereka dan nggak nampak lagi yang namanya kebenaran itu. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, kalau seandainya kami turunkan pun kepada mereka malaikat, turun malaikat langsung bilang itu Muhammad itu adalah seorang rasul, datang dalam bentuk malaikat, turun langsung malaikat ngasih tahu mereka itu Muhammad seorang apa? Rasul. Itu Al-Quran, itu wahyu dari Allah. Seandainya kami turunkan pun kepada mereka malaikat, mereka juga nggak akan mau apa ini? Beriman, nggak akan beriman juga mereka itu. Saking nggak taunya lagi arah. Saking nggak taunya lagi ini adalah kebenaran dari Allah, turun malaikat langsung ngasih tahu. Wa kallamahumul mauta, atau bahkan orang yang sudah mati itu ngomong sama mereka. Orang yang sudah mati bangkit lagi, hidup, ngasih tahu, itu Muhammad itu utusannya Allah.
Kalian beriman sama mereka. Itu Al-Quran itu kitabnya Allah, wahyunya Allah. Beriman kalian pada Al-Quran. Nggak akan mau. Ini yang ngasih tahu siapa? Orang yang udah mati. Seandainya orang udah mati itu bangkit, kemudian apa? Ngasih tahu mereka, berbicara dengan mereka. Mereka juga nggak akan apa? Beriman. Saking apanya? Saking apanya? Lutfi? Saking kebingungannya, saking nggak tahu arahnya. Saking udah tertutupnya hati dan pandangannya. Turun malaikat. Nggak berguna. Orang yang sudah mati pun ngomong langsung sama mereka pun juga nggak berguna. Nggak cukup sampai situ, kata Allah. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubula. Dan kami kumpulkan segala sesuatu kubula. Untuk hadap-hadapan dengan mereka. Ya binatangnya, ya manusia semuanya datang, dikumpulkan oleh Allah. Kubula. Hadap-hadapan disaksikan oleh mereka. Itu Muhammad adalah Rasul. Semuanya ngomong kayak gitu. Allah kumpulkan, kemudian dijadikan apa ini? Kubula. Apa itu kubula? Mutakabilin. Hadap-hadapan dengan dia. Dengan yang nggak mau beriman tadi. Allah kumpulkan semua. Siapa lagi mau yang kalian percaya? Kata Allah, aku kumpulkan semuanya dan aku jadikan dia di hadapan kalian. Itu artinya apa? Kubula. Allah jadikan semuanya itu di hadapan. Apa hasil akhirnya? Hasilnya apa? Malaikat turun, orang yang udah mati ngasih tahu, atau semua yang ada dikumpulkan oleh Allah di hadapan dia untuk ngasih tahu itu adalah kebenaran. Makanu liyu'minu. Tetap mereka itu tidak akan apa? Beriman. Ini bayangkan ya, Pak. Kalau sudah Allah tutup hati kita, bagaimana parahnya keadaan kita itu. Makanya kalau udah ngelihat kebenaran, jangan tunda-tunda lagi. Takutnya kena apa ini? Hukuman. Hukumannya nggak main-main. Hukumannya parah. Dibalikkan hati dan pandangan. Akibatnya ngeri. Akibatnya nggak nampak lagi yang namanya kebenaran. Nggak nampak sedikit pun. Mau bagaimanapun terangnya, malaikat turun pun bilang sama kamu, ini yang benar nggak akan nampak lagi. Mau orang yang udah mati pun ngasih tahu kamu, bangkit dia keluar dari kuburan, Pak yang benar itu enggak, kata dia. Mau semua manusia pun dikumpulkan di hadapannya bilang yang benar itu enggak, dia bilang. Bayangkan ini bagaimana parahnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman lebih parah karena menimpa hati seseorang daripada hukuman fisik, kena azab, kena siksa, kemudian ini jauh lebih parah walaupun kita fisiknya masih apa ini? Sehat. Walaupun fisiknya nggak kenapa-kenapa ini. Tapi hukumannya di mana? Di hati sama di mana? Di mata. Itu udah nampak kebenaran sebenarnya, harusnya udah nampak. Tapi karena Allah apakan matanya? Allah balikkan. Allah balikkan zalim, Allah tidak Allah. Enggak, bukan Allah yang zalim. Karena siapa yang buat sebabnya? Dia. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Ini dua ayat ini ngeri ya. Sebagai hukuman atas orang-orang yang tidak mau langsung beriman ketika tanpa apa ya? Bukti dan tanda tersebut. Maka nuliyuminu illa ayyasha Allah, kecuali jika dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kekeliruan mereka di awal. Mereka nggak menggantungkan keimanan mereka dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggantungkan keimanan mereka murni hanya kepada datangnya ayat. Lihat di ayat yang tadi, makanya anak ulangkan tadi sedikit. Apa isi ayat yang sebelumnya? 109. Mereka sumpah kalau seandainya datang kepada ayat, kami pasti apa? Beriman. Nggak ada digantungkan dengan apanya Allah. Kehendaknya Allah. Seolah-olah kayak iman itu mereka yang apa ini? Nyetel. Kayak mereka yang ngatur. Kapan mau beriman, kapan mau tidak beriman. Allah nggak ada diikut-ikutkan. Allah nggak ada disangkut pautkan. Makanya akhirnya nggak dapat taufik untuk apa? Beriman. Terlalu pede. Terlalu sombong. Kalau datang nanti ayat kami pasti akan langsung apa? Beriman. Makanya disindir oleh Allah dikarang di ayat di akhirnya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh siapa? Allah. Jadi buktinya ini 1000 ayat pun datang beriman mereka? Enggak. Mau malaikat turun, apalagi buktinya tadi? Orang yang udah mati berbicara atau semua dikumpulkan di hadapannya. Enggak akan juga. Kenapa? Enggak dikehendaki oleh Allah. Tapi yang dikehendaki Allah, satu saja pun dia akan langsung apa ini? Beriman cukup. Berarti kan enggak semata-mata dengan datangnya apa ini?
ayat. Mereka lupa, terlalu sombong di atas mereka. La in ja'athum ayah la yu'minunna biha. Kalau datang ayat, pasti kami akan langsung apa? Beriman. Lupa sama keinginannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mau datang 1.000.000 ayat pun, kalau Allah nggak ingin kamu beriman, nggak akan apa? Beriman. 1 ayat pun, kalau Allah ingin kamu beriman. Makanya kena sindir sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah datang jutaan ayat pun nggak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah yang menghendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka itu orang bodoh. Bodoh nggak tahu bahwasanya yang namanya iman itu terkait dengan keinginannya siapa, masyiahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Yang itu yang mereka bodohi, itu yang mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu bahwasanya untuk beriman itu butuh pada keinginannya siapa? Allah. Paham, Mas? Nggak Allah inginkan kita beriman, maka kita nggak akan bisa apa? Beriman. Allah nggak inginkan kita Islam, nggak akan bisa kita apa? Islam. Paham ya? Nah, sehingga jangan sombong, jangan terlalu bangga diri, menganggap ini semuanya hasil kerja kerasnya kita mencarinya, kebenaran itu kita cari. Enggak semata-mata itu. Ini semuanya adalah berkat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah inginkanlah kita beriman, makanya kita bisa beriman. Karena Allah inginkanlah kita bisa beramal soleh, makanya kita bisa beramal soleh. Kalau enggak. Segala usaha yang kamu lakukan enggak akan bermanfaat. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di ayat yang ke-110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami balik hati mereka dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali datang bukti tersebut. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka itu ya'mahun, yatahayyarun, kebingungan, nggak tahu jalan. Kami biarkan mereka, nggak ditolong lagi oleh Allah. Allah nggak mau lagi nolong, nggak mau mengarahkan lagi. Udah ditunjukkan semuanya, nggak mau apa? Beriman. Makna ayat ini, wa nu'aqibuhum, kami hukum mereka itu. Idza lam yu'minu awwala marrah, jika mereka tidak mau beriman di awal kali, ya'tihim fihi da'i, ketika awal kali seorang dai datang kepada mereka untuk menyeru mereka nggak mau langsung beriman. Allah hukum mereka. Wa taqumu alaihimul hujjah, dan telah tegak atas mereka hujjah, bitaqlibil qulubi. Ini hukumannya, dengan kami balikkan hati mereka, wal hailula, dan kami halangi bainahum wa bainal iman, antara mereka dan keimanan. Allah halangi. Ini keimanan, ini mereka. Allah kasih apa? Penghalang. Padahal Allah suka tidak ini mereka beriman? Suka. Tapi karena mereka berbuat salah, dikasih hukuman. Dihalangi antara mereka dengan apa ini? Keimanan. Dipalang. Nggak bisa mereka beriman. Ini hukuman yang sangat mengerikan. Wa adamit taufik, dan nggak dapat taufik. Ini bentuk hukumannya. Adamu taufik, tidak dapat taufik lisuluki siratil mustaqim, untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Berarti taufik apa ini? Hidayah apa? Hidayah taufik. Nah, hidayah bayan dan irsyadnya sudah. Allah tunjukkan sudah, Allah tunjukkan. Tapi hidayah taufiknya nggak kena, nggak dapat hidayah untuk bisa menjalani jalan yang benar tersebut. Tahu mana jalan yang benar, udah tahu sebelumnya, tapi karena nggak diikuti, akhirnya nggak tahu lagi mana jalan yang benar. Yang udah tadi nampak ini jalan aslinya, karena nggak diikuti, nggak ditempuh, langsung hilang lagi apanya? Jalannya. Ini ibarat jalan-jalan di hutan-hutan. Kan ada jalannya ya, setapaknya kan kelihatan jalannya. Kalau lama-lama nggak dipakai jalannya, hilang nggak jalannya itu? Hilang, tutupan lagi. Dengan apa? Semak. Iya kan? Kalau nggak dipakai lagi jalannya kan apa? Hilang. Tuh kayak gitu. Makanya gitu nampak jalannya langsung diikuti, langsung ditempuh. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi, takutnya jalannya nanti apa? Hilang lagi, nggak nampak lagi. Oh, udah nggak nampak lagi karena dihukum oleh Allah.
Sudah mau sampai kapan pun nggak akan kelihatan lagi jalan itu, kamu cari-cari bagaimanapun nggak nampak lagi jalan itu. Nah kalau udah nggak nampak jalan yang itu mau gimana lagi? Nah, wa hadza min adlillah wa hikmatihi bi ibadihi. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah dan hikmahnya Allah kepada para hamba. Ini bentuk keadilan, bukan bentuk kezaliman. Adil Allah. Mereka sendiri yang mencari gara-gara untuk diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang nyari perkara. Ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahumul ladzina janau ala anfusihim. Karena mereka sendiri yang melakukan tindakan kejahatan kepada diri mereka, jinayah. Mereka yang melakukan tindakan kriminal kepada diri mereka sendiri. Wa futihalahumul bab falam yadkhulu. Sudah dibukakan untuk mereka pintu, tapi mereka yang nggak mau apa? Masuk. Wa buyyina lahumut thoriq falam yasluku. Sudah dijelaskan kepada mereka mana jalannya, tapi mereka nggak mau apa? Menjalaninya. Fa ba'da dzalika idza hurimut taufiq kana munasiban yahwali. Dan setelah itu, setelah dibukakan pintu, nggak mau masuk. Setelah dijelaskan mana jalannya, nggak mau apa? Menjalani. Maka setelah itu, jika mereka diharamkan dari taufik, nggak dapat taufik, maka itu adalah hal yang cocok. Itu adalah balasan yang cocok untuk apa? Keadaan mereka. Pantas, sesuai. Iya kan? Nah. Ya kamu datang tamu, kalau bukaan pintu nggak mau masuk. Ah nantilah. Bukaan pintu lagi, ayo masuk. Enggak. Akhirnya kamu apa? Tutup. Ngetok-ngetok dia kamu bukaan lagi. Enggak, udah jengkel, udah marah. Tadi dibukakan pintu nggak mau apa? Masuk. Iya kan? Manusia aja kayak gitu. Iya. Dimarahi tuan rumahnya. Enggak ada tuan rumahnya dibilang zalim. Gampang aja tuan rumahnya bantah. Kalau tadi sudah 2 kali kebukaan apa? Pintu nggak mau masuk. Kamu tutup. Iya. Gedor-gedor pun dia nggak akan kamu apa? Siapa yang salah? Tamunya buat tuan rumahnya. Tamu jelas. Orang sudah dibukakan kok pintu. Nah. Wa kadzalika ta'liquhum al-iman bi iradatihim. Begitu juga kata Allah. Ketika mereka menggantungkan keimanan mereka bi iradatihim wa masyiatihim, dengan semata-mata keinginan mereka, bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ayat kami pasti akan beriman. Ini sebagaimana di ayat yang ke-109 tadi. Penggantungan mereka terhadap keimanan dengan keinginan mereka, kapan mereka mau beriman, mereka pasti bisa beriman, gitu seolah-olah. Tinggal nunggu datangnya apa? Ayat yang kami minta. Datangkan ayat yang kami minta, kami pasti akan langsung apa? Beriman. Kayak gampang aja, kayak dia yang menentukan kapan mau beriman, kapan tidak mau beriman. Wa haddihim wahdahum, dan keinginan mereka semata, wa adamul i'timad 'ala Allahi min akbaril ghalab. Dan tidak bersandarnya mereka kepada Allah, ini termasuk kesalahan yang paling besarnya mereka. Ketika mau beriman, lupa bergantung dan bersandar kepada siapa ini? Allah. Murni bersandarnya hanya kepada sebab-sebab yang nampak saja. Kalau nampak ayat, kami akan langsung apa? Beriman. Lupa dengan keinginannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, kalau udah kayak gini, nggak menggantungkan keimanan kepada keinginannya Allah, nggak meyakini bahwasanya dia bisa beriman karena Allah, maka fa innahum law ja'atuhumul ayatul azimah, kalau datang kepada mereka bukti-bukti yang besar, min tanzilil malaikati ilaihim, turunnya malaikat kepada mereka, yashhaduna, yang mereka itu bersaksi, malaikatnya semuanya, lirrasuli birrisalah, bahwasanya rasul ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa taqlimul mauta, wa taqlimil mauta, dan orang yang sudah mati ngajak bicara mereka, wabatim ba'da mautim, dan mereka dibangkitkan lagi setelah mati, bangkit hidup lagi, ngasih tahu bahwasanya Muhammad adalah betul apa ini? Utusan. Wahasruna alaihim kulla syai'in, dan kami kumpulkan kepada mereka segala sesuatu, hatta yukallimahum, supaya bisa berbicara kepada mereka kubulan, hadap-hadapan, wa musyahadatan, dan disaksikan oleh mereka, wa mubasyaratan, dan secara langsung, nggak pakai perantara, ngomong langsung semuanya itu Allah kumpulkan, bisidqi maja'a bihi rasul, tentang benarnya apa yang dibawa oleh Rasul, mahasalalahumul iman, mahasalalahumul iman, nggak akan terhasilkan untuk mereka ini keimanan, nggak akan dapat iman mereka itu. Apa kekeliruannya tadi kata Allah?
tidak bersandar kepada Allah. Lupa dengan kehendaknya Allah. Akibatnya karena nggak bersandar dengan kehendak Allah, mau bagaimanapun ayatnya, tetap nggak akan terhasilkan yang namanya apa? Iman. Idza lam yasha'illah imanahum. Kalau Allah tidak menghendaki keimanannya mereka. Wa innamal aqlu. Kembali. Kelewatan. Walakin aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan dari mereka itu orang bodoh. Falidzalika rattabu imanahum ala mujarradi ityani al ayat. Oleh karena itu, karena bodohnya mereka, mereka ingin menghasilkan keimanan mereka semata-mata dengan datangnya ayat. Semata-mata datang ayat, pasti datang iman. Menurut siapa? Mereka. Dan mereka adalah orang bodoh. Kenapa bodoh? Nggak mengikut sertakan apa? Untuk mendapatkan keimanan, mereka lupa mengikut sertakan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman bersandarnya sama apa? Sama ayat. Datang ayat, kami pasti bisa beriman. Lihat bagaimana mereka di ayat yang 19 itu. Pakai taukid mereka itu. La yu'minun nabiha. Pastikan. Betul-betul pakai lam taukid itu penekanan. Pasti benar-benar. Pakai nun taukid lagi. Ada lam taukidnya, nun taukidnya. La yu'minunna. Mereka pasti benar-benar akan bisa apa? Langsung beriman. Yang penting datang aja apanya? Ayatnya. Nggak bersandar dengan apa? Dengan apa, Iman? Bersandar dengan apa? Keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal aqlu wal ilmu ayyakunal abdu maksuduhu tiba'ul haq. Yang namanya akal, yang cerdas, dan juga yang namanya ilmu, itu adalah seorang hamba tujuannya adalah mencari kebenaran, wa yatlubuhu bituruki allati bayyanaha Allah, dan mencarinya dengan cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Allah, wa ya'malu bidzalik, dan dia amalkan semua cara-cara tersebut, wa yasta'inu rabbahu fi tibaihi. Ini baru orang yang cerdas, ini baru orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Sebab dia lakukan, kemudian selain sebab dia lakukan, yasta'inu, dia minta tolong sama siapa? Sama Robnya, fittibaihi, untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ini baru orang apa katanya? Cerdas. Ini baru namanya orang yang berilmu, bukan orang bodoh kayak mereka yang hanya menggantungkan iman mereka hanya dengan semata-mata datangnya apa? Ayat. Datang ayat, kamu belum tentu bisa mengikuti. Datang ayat, kemudian kamu minta tolong, ya Allah, bantu aku supaya bisa mengikuti apa ini? Ayat ini. Nah, ini baru orang cerdas. Wala yattakilu ala nafsihi. Dan dia tidak bergantung, bersandar kepada dirinya sendiri. Wa haulihi wa quwwatihi, dan kemampuan daya dan upayanya, enggak, kekuatannya. Makanya jangan pede. Gak usah terlalu pede. Pede saja pun nggak boleh. Percayanya hanya kepada siapa ini? Allah. Ini kalimat yang berbahaya sebenarnya. Sudah pernah kita tulis ini dikritik oleh para ulama, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah taala, dan juga yang lain. Jangan bilang saya percaya diri. Nah, ya memang nggak boleh percaya dengan apa ini. Sekarang mereka percaya diri tidak mereka? Percaya diri. Kalau datang ayat tinggal langsung apa ini? Beriman. Percaya diri. Akibatnya nol. Dikasih bukti yang lebih jelas daripada itu pun nggak akan mau apa? Beriman ternyata. Kenapa? Ini bukan terlalu percaya diri. Ini percaya apa? Diri. Nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubu minal ayat al-ikrahiyah ma la faidata lahu. Dan dia tidak meminta-minta datangnya bukti-bukti yang diada-adakan yang tidak ada faedahnya. Cuman untuk apa kemarin mintanya? Ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan, untuk menentang saja. Nah, faedah yang bisa kita simpulkan ya kawan dari dua ayat yang luar biasa ini, sekaligus mengerikan karena berisi tentang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang mengerikan. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya kawan, annallaha qad yahulu bainal mar'i wa qalbihi.
bahwasanya Allah terkadang menghalangi antara seseorang dan hatinya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Hatimu jauh apa dekat? Dekat ya hatinya. Saking dekatnya, begitu dekatnya, itu pun bisa terhalangi antara diri kita dengan hati kita. Sehingga nggak bisa beriman hatinya. Terkadang Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Fayahulu bainahu bainal iman. Sehingga Allah halangi dia dari keimanan. Sehingga Allah halangi dia dari keimanan. Kenapa? Dia nggak punya jalan untuk kepada hatinya. Mendapati hatinya saja pun nggak bisa dia. Dalam posisi yang benar, orang sudah Allah balik. Sehingga Allah menghalanginya dari keimanan. Faedah yang berikutnya, yang bagi su'alullah tabatal qalbi ala dini wal haqqi. Pantasnya seorang hamba meminta kepada Allah ketetapan hati di atas agama dan kebenaran. Ya kalau udah tahu kayak gini, Allah bisa bolak-balik, maka sudah sepantasnya kita untuk apa ini? Minta kepada Allah ketetapan hati di atas agama dan kebenaran. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk minta kepada Allah, minta ya, minta. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, minta, jangan terlalu bersandar dengan ilmunya kita, dengan amalannya kita, nggak akan tersesat. Aku mondok kok, aku belajar, aku ta'lim tiap hari, aku ngaji, aku ngapal Quran. Itu semua nggak jadi jaminan kita tetap berada di atas apa ini? Kebenaran. Allah balikkan, langsung balik tidak? Langsung balik. Nah, sepantasnya seorang hamba meminta ketetapan hati di atas agama dan kebenaran. Dan juga meminta dilihatkan apa ini? Diperlihatkan kebenaran. Wa ru'yatul basar wa musyahadatihi lil ayat, dan meminta agar mampu melihat ayat-ayat dan bukti-bukti. Sehingga dua dimintakan. Ini kan penyakitnya Allah balik berapa? Dua. Allah balikkan hati sama apanya? Pandangan. Sehingga kita minta sama Allah ditetapkan hatinya dan dibukakan apanya? Matanya. Supaya bisa melihat ayat. Karena kalau Allah tutup, mau 1000 ayat pun datang nggak akan terlihat. Makanya hukumannya kata Allah, kami balik hati sekaligus apanya? Matanya. Kenapa? Dulu ketika datang udah terlihat nggak mau diikuti. Udah sekalian aja Allah apa ini? Allah tutup matanya. Sehingga mata kita pun perlu minta sama Allah supaya bisa melihat kebenaran. Hatinya juga dibukakan. Faedah yang berikutnya, annal qalba wa amirul a'dha wa afdaluha. Bahwasanya hati adalah pimpinan anggota tubuh dan yang paling afdolnya. Bahwasanya hati adalah pimpinan, panglimanya anggota tubuh. Dia yang nyuruh-nyuruh. Dari hati ya kamu nyuruhnya. Mau nyuruh menjem mata? Dari hati. Yang nyuruh buka mata? Hati. Yang nyuruh tangan megang? Hati. Yang nyuruh kaki jalan? Hati. Yang nyuruh tidur? Hati. Yang nyuruh bangun? Tidur. Nah, yang nyuruh bangkit siapa? Hati. Dihidupkan lampu semua pun, diteriaki pakai toa pun, hatinya nggak nyuruh bangun itu. Hah? Enggak. Paling digotong, diangkat, baru bangkit. Iya kan? Iya. Menunjukkan hati adalah amirul a'dha, amirnya, panglimanya anggota tubuh. Makanya didulukan penyebutannya daripada apa? Basor, daripada penglihatan. Menunjukkan hati itu anggota tubuh yang paling mulia, kunci dari segala kuncinya. Makanya kan mengenal hadis yang sudah kalian hafal, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, idza fasadal jasadu kullu. Di dalam anggota tubuh itu ada segumpal darah, kalau baik anggota tubuh, kalau rusak anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, dia adalah apa? Hati. Nah, makanya di sini dibalik hatinya, afidahnya. Faedah yang berikutnya, al-kufru sababun lil kufri ba'dahu. Kekufuran
adalah sebab kekufuran yang berikutnya. Kekufuran adalah sebab kekufuran yang berikutnya. Tambah kufur. Pertama sudah kufur tidak? Sudah. Kenapa mereka disesatkan lagi oleh Allah? Karena yang pertamanya nggak mau diimani, kufuri. Akhirnya muncul kekufuran lagi. Datang 1000 ayat pun, malaikat turun pun, orang yang sudah mati hidup pun, ngasih tahu pun tetap nggak apa? Beriman. Kufur juga. Apa sebab kekufuran yang kedua? Kekufuran yang pertama. Kamalam yu'minu biha awwala marrah. Karena nggak mau beriman di awal kalinya. Nah. Kamalam yu'minu bihi awwala marrah. Bahwasanya kekufuran adalah sebab kekufuran yang setelahnya. Ini sama seperti firman Allah yang lainnya, banyak penguatnya. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, kami sekalian apa? Simpangkan mereka. Penyimpangan yang kedua akibat dari apa? Penyimpangan yang pertama. Ini dikasih ayat pertama nggak mau beriman, kufur. Akhirnya berikutnya kufur lagi. Kufur lagi, lebih parah. Jauh lebih parah pun kufur. Nah. Faedah yang berikutnya, imhadullah lil kafirin. Penundaan dari Allah kepada orang-orang kafir. Nggak langsung dibinasakan. Kasih hukuman di dunia dulu. Pelan-pelan. Allah kasih tunda, Allah kasih tempo, penundaan dari Allah SWT kepada orang-orang kafir. Allah biarkan mereka. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Nggak langsung dimatikan mereka. Imhal, dikasih penundaan mereka, penundaan dari Allah kepada orang-orang kafir. Dan dibiarkannya mereka kebingungan dalam kesesatan mereka. Yataraddadun. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Faedah yang berikutnya, anna kulla syai'in innama yakunu bi masyiatillahi ta'ala. Bahwasanya segala sesuatu hanyalah terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala sesuatu anna kulla syai'in innama yakunu bi masyiatillah. Segala sesuatu terjadi hanya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hatta iman wal kufur. Sampai keimanan dan kekufuran. Bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sampai keimanan dan kekufuran, itu pun dengan keinginannya siapa? Allah. Kamu beriman karena diinginkan oleh Allah. Orang kafir itu kafir karena diinginkan oleh Allah. Iya loh, masa Allah menginginkan? Iya, Allah ingin mereka kafir. Kalau enggak Allah inginkan, kafir mereka itu. Enggak, Allah inginkan. Tapi apakah Allah cintai? Enggak. Allah inginkan enggak mesti dicintai. Nah. Faedah yang berikutnya, ar-raddu 'alal mu'tazilah. Bantahan bagi kelompok Mu'tazilah. Bantahan atas kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Yang mengatakan bahwasanya hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Ini kayak keyakinan orang musyrikin. Berarti orang Mu'tazilah ini kayak orang musyrikin keyakinannya. Ketika dia berbuat nggak menggantungkannya dengan keinginan siapa? Allah. Hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Kapan dia mau beriman, dia beriman. Makanya tadi kan percaya diri mereka. Kalau datang ayat, kami langsung apa? Beriman. Ini kan mereka meyakini bahwasanya semata-mata perbuatan mereka itu hasil apa ini? Hasil ciptaan mereka sendiri. Bukan Allah yang menciptakannya. Nah, sehingga ini bantahan bagi kelompok Mu'tazilah. Illa ayyasha Allah, bahwasanya segala sesuatu itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Penetapan ketinggian Allah di atas makhluknya. Penetapan ketinggian Allah atas makhluknya. Dari mana ini? Dari mana Allah tingginya? Dari mana bagian ayatnya? Wa nazzalna, dan kami turunkan kepada mereka malaikat. Allah menurunkan malaikat. Dari mana Allah? Di atas. Enggak kami kirim kepada mereka malaikat. Enggak. Wa nazzalna, kami turunkan. Nanti menunjukkan Allah tinggi. Faedah yang berikutnya, qudratullahi tammah ala ihya'il mauta. Sempurnanya kemampuan Allah dalam menghidupkan orang yang sudah mati.
sempurnanya kemampuan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Ini salah satu buktinya pun nggak akan berimannya mereka. Bahkan seandainya orang yang sudah mati itu Allah hidupkan lagi, Allah bangkitkan untuk ngasih tahu mereka dan menjadikan mereka berbicara Ini orang kalau yakin faedah ini, kalau kita dapat dulu faedah ini dari kecil-kecil kita, nggak takut sama pocong. Kenapa? Biasa. Allah bisa mengeluarkan yang dari mana ini? Kuburan. Bahkan bisa bicara. Bisa. Pocong nggak bisa bicara. Iya, bisa. Nggak bisa. Orang diikat di sini ini diikat kan karena nggak dilepas makanya jadi apa? Pocong. Kalau dilepas kan nggak jadi pocong dia. Itu buka. Apa? Makanya mereka meyakini makanya dilepas supaya nggak jadi apa? Pocong supaya nggak bisa bangkit lagi. Orang dibuka talinya. Paham? Nah, pocong kan dia kan pakai kapan ya kan? Ini yang cerita ini nggak ada aslinya sebenarnya. Kan dia kan pakai bajunya apa? Kapan? Nah, kapannya kok bisa dipakai? Kenapa? Masih diikat. Makanya mereka itu dilepas supaya nggak jadi apa? Pocong. Mau keluar dari nggak dia ngikat bajunya sendiri gimana? Nah ini lebih hebat lagi, Allah mampu bangkitkan bahkan ngajak bicara. Kalau ini udah kita yakin dari kecil nggak takut sama nengok pocong itu nggak takut. Nah, lebih dari itu pun Allah bisa bilang langsung apa? Ngomong pun nggak perlu pakai baju, langsung badannya apa ini bangkit, nggak pakai kafan pun bisa Allah. Karena kita nggak punya dapat keyakinan kayak gini dari kecil. Akhirnya ketika ngelihat ada dari kuburan keluar lagi mayatnya, bangun pakai pocong, pakai kafannya langsung takut. Yakin takut mas. Kok kamu jalan itu kalau nengok pocong? Hah? Orang Allah lebih hebat dari itu bisa? Bisa. Kalau kita yakin dengan kemampuannya siapa ini? Allah yang sempurna untuk menghidupkan yang sudah apa? Mati. Biasa itu. Alah. Ntar lagi kalau Allah suruh balik-baliknya kau itu. Udah aku mau jalan aku. Itu aja. Ya. Minggir bilang. Kau balik sana kau. Kok pikir kau yang nakut-nakuti aku kan? Tapi kita nggak dapat akidah-akidah kayak gini dari kecil. Makanya besarnya jadi apa? Takut pocong. Nah, Allah Ustaz. Padahal di Indonesia itu hantunya kere-kere, cacat-cacat. Kok bisa yang hidup ini malah takut? Di luar negeri itu hantunya keren-keren. Iya kan? Dracula, hantu Cina itu pakai apa? Pakai jas, pakai baju kerajaan ya kan? Mewah bajunya. Nah, pun nggak cacat-cacat kan kita. Ada suster ngesot, jalan aja bener. Pocong jalannya loncat-loncat. Cacat-cacat. Ada sundel bolong. Ya kan? Jelek-jelek namanya itu nggak sempurna. Masih keren kalau mau takut sama hantu apa ini? Hantu luar. Indonesia kacangan. Nah iya, udah kacangan hantunya. Tapi karena lemahnya akidahnya kita, lemahnya iman kita, akhirnya kayak gitu aja pun kita apa? Padahal nggak pernah lihat aslinya juga. Kalaupun ada aslinya biasa saja. Orang ada keimanannya, ada akidahnya. Allah musta'an. Kenapa sih susahnya hindari dari pocong? Oh, dia pun jalan pun loncat-loncat. Cuman gitu. Kamu jalan aja nggak akan terkejarnya. Kamu jalan biasa aja pun lomba pun ayo gitu. Itu udah takut duluan. Nah, nggak akan bisa dia ngejar. Atau suster ngesot. La ilaha illallah. Jalan aja pun payah, mbak bilang. Nariknya. Jalan aja pun kepayahan. Tinggal kamu sepakkan aja pun, ya kan. Ini kalau ada suster ngesot itu dia apa? Bas. Sepak. Iya kan? Iyalah. Oh iya aja. Nanti kamu pas keluar nggak berani mau kencing. Ada pas pula yang di situ di pohon sawit itu. Ya jelek-jelek setan Indonesia itu hantunya. Rambutnya gondrong apa segala macam. Nggak terurus ya kan. Apa kuntilanak lah apa. Allah musta'an. Yang kiper nggak punya akidah. Nah ini kalau kita tahu akidahnya dari dulu nggak takut gitu. Allah mampu menghidupkan yang sudah mati dan menjadikan mereka berbicara. Faedah yang berikutnya. Fathu babi al-amal lil muslimin. Bi annahu qad yu'minu haula au ba'dihim. Au ba'duhum.
membuka pintu harapan bagi kaum muslimin bahwasanya mereka itu akan beriman atau minimalnya sebagian dari mereka. Nggak akan sesat semuanya, enggak. Pasti tetap ada yang beriman dan itu membuka harapan untuk kita. Nah, kalau Allah tutup pintunya, nggak ada yang beriman, wah sudah. Kita yang merasa sekarang beriman pun ini nggak akan merasa aman. Kenapa? Bakal nggak beriman lagi nanti. Tapi ketika Allah bilang illa ayyasha Allah, kecuali bagi orang yang Allah kehendaki, dia tetap akan bisa beriman. Berarti kan tetap ada yang akan beriman dan itu makanya membuka harapan untuk kita. Semoga kita yang termasuk ke dalamnya. Makanya tinggal doa, banyak-banyak usaha, minta sama Allah supaya termasuk yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan apa ini? Keimanan. Masya Allah. Ini 2 ayat yang luar biasa ya kan. Karena tadi nomor 1 aja, cuman karena nyambung pembahasannya, akhirnya kita jadikan 1. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.